فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. Nah, kalau memang dia tertidur kemudian bangun, faman fa'ala dzalika falyusalliha hina yantabihu laha. Kalau dia udah yantabih, yaqum, bangun dari tidur, laksanain. Nah, di sini ada bahasan dari Imam Nawawi tentang waktu sholat. Dari mulai zuhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu sholat itu terus berlangsung sampai datang waktu sholat berikutnya. Tapi ada pengecualian. Tapi pengecualian ini bahasan ulama, bahasan fikih. Misalnya waktu isya. Waktu isya itu waktunya tetap sampai datang waktu subuh. Tapi ada beberapa ulama, termasuk disebutkan oleh Imam Nawawi, namanya Imam Abu Sa'id Al-Istakhri, atau ulama-ulama yang bermadzhab Hambali, bahwa waktu sholat isya itu bukan sampai subuh. Sampai kapan? Sampai pertengahan malam, jam 12. Jadi kalau jam 12 lewat, udah habis waktu isya. Kata ini ulama yang namanya Imam Abu Sa'id Al-Istakhri dan ulama-ulama yang bermadzhab Hambali. Ada juga penjelasan ulama, waktu sholat isya itu berlangsungnya sampai thuluthul lail, sepertiga malam, jam 3 berarti. Lewat jam 3 karena itu udah masuk waktu yang afdal tahajud, udah nggak ada waktu isya. Bangun sholat jam 3, ya udah kelewat. Lah belum wudhu, belum cuci muka. Tapi yang mayoritas ulama tetap sholat isya itu sampai berlangsung ketika mau sholat subuh. Sebelum adzan sholat subuh tetap bisa kita laksanakan sholat isya, baik sendiri ataupun berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW kalau enggak susah dilaksanain oleh umatnya, afdolnya sholat isya itu entar tengah malam. Cuma itu berat dilaksanain oleh kita umat Rasulullah SAW. Tapi dilaksanain pernah Nabi? Pernah. Sengaja Nabi sholat isya tengah malam lewat. Sahabat ini udah tidur, bangun, Nabi belum datang. Tidur lagi, bangun lagi, Nabi belum datang. Tidur lagi, bangun lagi, Nabi belum datang. Sengaja diakhirkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Nabi bilang, laula an asyukka ala ummati la akhartul isya'a. Kalau saya tidak takut khawatir ini berat buat umatku dilaksanakan, ini saya bilang isya ini waktunya yang afdol diakhirkan. Cuma Nabi tidak laksanakan, itu cuma Nabi kasih contoh. Nih, ini waktu yang ini nih, sebenarnya yang afdol. Cuma kalian masih berat, makanya saya nggak berlakukan. Udah, kalau masuk waktu isya laksanain udah. Itu yang afdol. As-salatu ala waktiha. Kalau tadi Nabi cuma mencontohkan tentang kalau nggak berat dilaksanakan oleh umatnya, sama aja. Siwak. Ada bahasan siwak sama sikat gigi mana afdol? Tetap siwak, walaupun sama-sama bersih. Untuk pembersih gigi selain siwak, orang Romawi kuno udah ngelaksanain. Orang Persia sudah melaksanakan, bukan pakai siwak. Jadi jangan bilang begini, Rasulullah kan belum mengenal sikat gigi. Sikat gigi dalam bentuk yang seperti sekarang sudah, cuma bahannya nggak begitu dah. Artinya orang-orang Romawi dan orang-orang Persia sudah menggunakan, tapi dengan bentuknya nggak kayak begini, nggak. Kalau siwak itu memang Rasulullah SAW sama aja begini. Tentang perempuan
ketika datang haid pakai pembalut. Jadi jangan akal. Kenapa di zaman Rasulullah nggak boleh? Kan di zaman Rasulullah nggak ada pembalut. Nah itu salah, berarti nggak baca hadis. Di zaman Rasulullah SAW itu wanita-wanita sudah biasa pakai pembalut. Cuma memang bentuknya atau mereknya ya bukan L'Oreal atau apa. Tapi pembalut dalam bentuk pembalut ya dengan bahan apa? Wanita-wanita di Madinah sudah biasa menggunakan. Jadi bukan alasannya saat dilarang masuk masjid masalah pembalut. Itu najisnya bukan najis yang kelihatan, itu yang ada di dalam, yang ada di dalam badannya. Bukan karena zaman sekarang udah bisa ditutup, boleh jadinya perempuan masuk masjid lagi. Tetap dilarang. Dan gak ada satu ulama membolehkan. Gak ada. Sampai Ibnu Taimiyah melarang, mengharamkan juga. Saya baca tuh. Kali mungkin ulama-ulama ini yang dikatakan kadang-kadang boleh atau kadang-kadang selalu ekstrim gak boleh. Saya baca sampai Ibnu Taimiyah mengharamkan juga itu. Perempuan haid masuk ke dalam masjid nggak boleh, haram. Bukan nggak bolehnya, bukan makruh, haram. Ulama-ulama ini kita baca ya fatwanya nggak boleh, tetap dilarang. Jadi alasannya bukan logika, ini namanya alasan syar'i. Emang mutlak diharamkan dalam agama oleh Rasulullah SAW karena dia tadi emang lagi haid, bukan bisa disumpel atau nggak bisa disumpel, emang takut netes. Berarti kalau nggak takut netes boleh, nggak begitu. Nah kalau urusan baca Quran lain lagi tuh, lain lagi. Nanti ada bahasan lagi. Terus cinta. Udah habis ya? Dikit lagi. Apa? Oh itu nanti belakangan, ntar belakangan. Itu insya Allah episode ketiga. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang hadis ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita dikasih waktu, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.